Kenapa? Sudah jelas saya mencari keadilan di pengadilan Sidoarjo. Kemudian hakimnya mengadili secara curang, menjeludupkan saksi ahli. Begitu saya protes, saya malah dipidana, dilaporkan. Ya penyidik tentu saja, dia karena ini pesanan dari ketua pengadilannya diproses. Meskipun alat bukti tentang pelanggaran saya tidak cukup, tapi dianggap cukup. Mestinya kalau dianggap cukup, harusnya dalil saya dipertimbangkan. Tapi kan tidak dipertimbangkan. Coba kita lihat. Pasal 6. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, ya, saya jelas-jelas mencari undang-undang mana yang mengatakan bahwa pengadilan boleh melaporkan masyarakat, nanti dia juga yang mengadili masyarakat yang dia laporkan. Kan ini kita sudah otaknya terbalik. Karena pada waktu di kepolisian saya tidak bisa melawan, ya saya ikut aja. Ya. Jadi itulah. Pasal 6. Pengadilan Negeri Sidoarjo itu, ya, telah memperkarakan saya, padahal itu tidak ada pidana yang saya lakukan. Saya tidak menyebut orang, dan kebetulan yang melaporkan saya bukan adalah orang yang dirugikan, sebagaimana yang termaktub dalam delik aduan pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 7 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan. Maksudnya bahasa ini adalah perintah tertulis dari ketua pengadilan. Ya, yang sah menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, saya mencari dalil-dalil itu, saya ditangkap. Coba, kalau berdasarkan ketentuan adalah saya terbukti mangkir dari panggilan sampai ketiga, ya, terhadap panggilan yang patut, saya boleh dijemput paksa. Jadi panggilan kedua kalau saya tidak nurut, panggilan ketiga bukan penangkapan, tapi saya dijemput. Jadi dikirim surat panggilan ketiga berikut perintah membawa. Ingat, kenapa harus tidak boleh menggunakan penangkapan? Karena penangkapan identik dengan penahanan. Sedangkan saya tidak mampu ditahan. Kalau mereka mampu, kenapa tahan saya? Jadi itu kesalahan besar. Karena kenapa? Kami ini ketika perkara sudah dilimpah ke jaksa, maka kami sudah bukan lagi pasien daripada penyidik, tapi pasiennya jaksa. Nah, apa yang memalukan ini? Kasihan masyarakat selama ini, itu yang diperlakukan seperti itu, itulah yang dibilang zolim. Ya, ternyata mereka hanya dua, tidak melakukan itu karena tidak patuh pada ketentuan undang-undang atau tidak mengetahui. Ya, kalau mereka tidak mengetahui, ya jangan dong. Berarti Anda nggak layak duduk di situ. Tapi kalau Anda mengetahui daripada ini, juga nggak boleh. Berarti Anda zalim. Ya. Kemudian yang disebut dengan kekuasaan yang sah adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga dalam kekuasaan kehakiman ini. Lalu pasal 8, setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Itu pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau orang belum divonis bersalah kemudian sudah disiksa, itu kesalahan terbesar. Orang bersalah saja nggak bisa disiksa. Karena kenapa? Kita telah meratifikasi tentang tentang hak-hak sipil. Ya, Konvensi Jenewa.
Tidak boleh ada masyarakat yang disiksa walaupun penjahat. Kenapa sekarang itu penjara bukan namanya penjara tapi lembaga pemasyarakatan, LP? Itu karena kita sudah menandatangani Konvensi Jenewa. Ya. Kemudian pasal 9, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Berarti saya bisa. Tunggu aja. Ya. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudara, pasal 10. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melakukan. Jadi, memang wajib, tapi pengadilan itu berhak untuk meneliti. Kemudian, saya nggak perlu pasal 11 dan pasal 12. Pasal 13. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi misalnya tentang asusila di bawah umur. Nah itu undang-undang mengatur lain bahwa tidak boleh disidangkan secara terbuka. Nah ini yang seru. Jadi pengadilan itu harus menguasai tentang kekuasaan kehakiman. Sayangnya banyak hakim yang tidak terlalu mengerti. Begitu juga para pengacara, maaf. Mungkin karena mereka tidak pernah terjadi terdakwa, sehingga mereka tidak terlalu memahami atau tidak mau mendalami tentang undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, pasal 17 ayat 1 mengatakan, kekuasaan kehakiman, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Tolong diketahui, Pak, bahwa seorang terdakwa yang diadili, kalau hakim dianggap bahwa ini curang atau ini hakim ini ada keberpihakan pada lawan, maka dia berhak untuk menolak. Sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat 1. Kemudian pasal 2 mengatakan hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Jadi keberatan. Kalau hakimnya nggak cerdas, saya tolak. Kalau hakimnya curang, saya tolak. Nah, kalau yang saya tolak kemarin itu kenapa? Karena saya jadi dilaporkan adalah kepalanya hakim, ketua pengadilan. Kemudian saya diadili oleh hakim. Kalaupun diadili di sidang di pengadilan lain, yang saya tanyakan, di mana objektivitas terhadap laporan itu dan pelapor itu? Di mana asas legalitasnya? Di mana legal standingnya? Tidak mungkin lah. Lalu ayat 3, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara atau semeda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai. Ya, dengan ketua, salah satu hakim, anggota, jaksa, advokat, semua sama. Ya. Kemudian ayat 4 pasal 17, ketua majelis hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan kekeluargaan, saudara atau semeda sampai ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Jadi hakim itu yang ada hubungan keluarga dengan advokat atau yang diadili wajib mengundurkan diri. Ya, jadi kalau Anda menemukan yang namanya ada hakim, keluarganya advokat, nah ini udah advokat yang akhirnya tidak independen karena dia pasti berpihak. Kemudian ini pasal penting, seorang pasal 17 ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Nah sekarang bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Mereka ini adalah pelapor. Pengadilan, ketua pengadilannya adalah pelapor yang merasa dirugikan. Kemudian saya disidangkan. Nah berarti hakim-hakim ini tidak mengerti tentang kekuasaan kehakiman.
Mestinya mereka itu sudah langsung menolak, tapi tetap menerima registrasi karena mereka mau bantai saya dan istri. Ya, dikiranya saya blow on. Pasal 17 ayat 6 mengatakan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini. Jadi pengacara itu harus kerja di situ. Kemudian perkara pasal 17 ayat 7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali. Nah, ini. Kemarin ya, rekan sejawat, sahabat, ini pertama dalam sejarah persidangan perkara pidana yang sudah dibuka untuk umum terhadap saya dan istri saya. Ya, ditutup oleh hakim sebelum pembacaan dakwaan dilakukan oleh jaksa. Sekarang yang saya tanyakan, apa ini semua artinya? Apakah memang kami yang hebat, atau memang hukum mengatur demikian, atau memang hakimnya sudah sadar? Karena apa? Saya terlapor Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian saya dihadapkan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kemudian yang memeriksa saya adalah hakim-hakim di situ. Ya nggak benar. Kemudian asas legalitas, saya tidak melakukan kejahatan, tapi saya dituduh. Kenapa? Karena laporan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Lalu ditanya, apakah Bapak tidak memeriksa tentang siapa pelapornya? Saya sudah periksa. Saya sudah disampaikan. Sejak awal saya sudah protes. Ini tidak sesuai asas legalitas. Ini loh Pak, saya ada bukti bahwa ini, ya, ini perkaranya harusnya nggak bisa diterima, nggak bisa diproses, dan nggak bisa jadi pidana. Tetapi karena pelapornya adalah ketua pengadilan, tetap dilakukan. Nah, makanya saya juga tanyakan, kemarin itu saya ditangkap, ya, yang namanya bertentangan dengan pasal 7. Ya, saya merasa saya ditangkap atas adanya perintah dari ketua pengadilan. Nah, ini masyarakat biar tahu. Yang menangkap saya secara semena-mena dan saya diperlakukan dianiaya. Ini pertama kanitnya, namanya AKP Hafid Dian M SHMH. Dia kanit, ya, dialah yang memimpin datang menangkap saya, dan dia pula yang mengatakan penangkapan saya atas rekom dari Kompolnas dan Propam Mabes Polri. Ini adalah pembohongan publik. Propam Mabes Polri itu dibentuk untuk melindungi masyarakat. Propam itu adalah polisinya polisi. Saya pada waktu tanyakan ke Propam, apa dibilang dari Propam? Propam ini adalah tempat berlindungnya masyarakat. Apakah saudara adalah anggota polisi? Bukan. Saya advokat. Propam tidak mungkin mengeluarkan rekom untuk menangkap masyarakat, karena Propam ini adalah polisinya polisi. Kemudian saya datang ke mana? Mengklarifikasi Kompolnas. Kompolnas juga mengatakan begitu. Kalau dia benar silakan mintakan suratnya. Karena Kompolnas dibentuk ini untuk melindungi masyarakat dari, ya, kekejaman kepolisian terhadap masyarakat. Jadi tidak mungkin ada rekom seperti itu, ya. Kemudian ingat, ini Aibtu Eko Sunarto. Lalu nampaknya lagi Aibda, ya, Nanang Adianto. Itulah yang menangkap saya. Yang keempat, Aibda Muhammad Kafid. Lalu yang kelima, Aibda, ya, M. Erwin Safitri. Lalu yang keenam, ya, Bribka Faktur Rohman SH. Lalu yang ketujuh, Ahmad Fauzi Abdillah Brigpol. Lalu Weni Mai perempuan Bribtu. Ari Dwi Purwanto
Bribtu. Yang ke-10 adalah Diki Haryadi Putra Bribka, Bribda.